Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di masa pandemi ini, salah satu kata yang sering diucapkan atau bahkan menjadi harapan dalam kehidupan kita adalah kata pulih. Bagi dunia, pulihnya kehidupan pasca pandemi tentu sangat diharapkan. Pulihnya kehidupan seperti biasa, seperti dahulu sebelum ada pandemi menjadi harapan banyak orang. Bagi sebuah bangsa, pulihnya kehidupan ekonomi, pulihnya kehidupan sosial, pulihnya kehidupan di berbagai bidang menjadi harapan yang besar. Bagi banyak pribadi ataupun keluarga, pulihnya anggota keluarga yang terpapar COVID, pulihnya ekonomi keluarga karena pandemi, pulihnya keuangan keluarga, pulihnya kehidupan seperti sedia kala tentu menjadi kata-kata yang sangat dinantikan. Tidak mengherankan jikalau kata pulih itu kemudian memberikan sebuah pengharapan, sekaligus mengandung sebuah makna yang membuat kita berani berjuang, berani bertahan, melangkah sampai saat ini. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kata pulih dan berpulih adalah sebuah proses untuk menemukan kembali sebuah kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya seperti dulu, bukan hanya sehat seperti dulu, bukan hanya hidup bersekolah seperti dulu, bukan hanya beribadah seperti dahulu, bukan hanya bekerja seperti dahulu, bukan hanya berpesta seperti dahulu, bukan hanya berkumpul dan bepergian seperti dahulu. Tetapi kata pulih di dalamnya terkandung sebuah kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika ada anggota keluarga kita yang sakit, maka isi doanya salah satunya adalah agar anggota keluarga kita yang sakit ini segera pulih dan sehat kembali. Oleh karena itu pada sisi yang lain, pulih adalah sebuah upaya. Pulih adalah sebuah kegiatan aktif dari kehidupan kita. Apakah itu melalui berobat, apakah itu melalui berdoa, ataukah melalui istirahat. Segala sesuatunya menghadirkan sesuatu yang positif. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, di bulan Kespel ini, kesaksian dan pelayanan, gereja juga berusaha menyapa dunia di sekitarnya. Jemaat, anggota masyarakat, ataupun simpatisan yang tersapa melalui kesaksian dan pelayanan gereja diharapkan menemukan kehidupan yang dipulihkan. Bukankah itu yang dilakukan Kristus ketika Dia hadir di dunia? Ketika Dia melakukan berbagai pelayanan dan perjalanan, ketika Dia menemukan, menyapa, dan juga memulihkan banyak orang. Tujuannya adalah agar setiap manusia dan ciptaan ini berpulih kembali, menemukan relasi yang baru dengan sesama dan juga dengan Allah, menemukan pengharapan yang baru oleh karena hidup yang diubahkan, disembuhkan, dan dipulihkan. Itulah yang ditegaskan dalam Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-37 yang berbunyi demikian. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ia menjadikannya segala-galanya baik. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bukankah dalam proses penyembuhan dan pemulihan orang yang tuli dan orang yang tidak bisa melihat ini dan orang yang tidak bisa berkata-kata ini, kita mendapatkan gema penciptaan ulang dari Allah yang Maha Kasih. Ketika Ia menjadikan segala-galanya baik bagi orang yang tuli, bagi orang yang tidak berbicara, tidak bisa berbicara, maka kemudian Ia memulihkan sesuatu dalam diri orang ini. Memulihkan situasi dan keadaannya, sehingga ia bisa berbicara, sehingga ia bisa mendengar. Memulihkan keadaannya sehingga ia bisa berkomunikasi dan berbicara dengan lancar. Memulihkan
keadaannya, karena kini ia memiliki identitas yang baru sebagai orang yang telah dipulihkan dari kelemahan tubuhnya. Identitas yang baru di hadapan sesamanya. Bukan lagi orang yang lemah, bukan lagi orang yang berdosa, tetapi orang yang memiliki kehidupan yang baru. Ia dipulihkan dalam relasi dengan Allah, karena ia sungguh merasakan bagaimana jamahan kasih Allah itu memulihkan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika kita ikut ambil bagian dalam program kesaksian dan pelayanan di gereja, maka sebenarnya di situ kita melangkah, mencari, menemukan, menyentuh banyak orang yang membutuhkan pemulihan dari kehidupannya. Apakah itu melalui beasiswa pendidikan, apakah itu melalui diakonia, apakah itu melalui pemberdayaan ekonomi. Semua yang tersentuh oleh kesaksian dan pelayanan gereja itu dicipta ulang kehidupannya, sehingga melalui sentuhan itu mereka memiliki sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Hari ini dan esok menjadi sesuatu yang berbeda. Perjumpaan dengan Kristus menghadirkan pemulihan bagi orang yang bisu dan tuli. Perjumpaan dengan gereja menghadirkan sebuah pemulihan bagi mereka yang disentuhnya. Disentuh oleh tangan kasih anugerah Kristus melalui gereja, melalui Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita menjadi tangan bagi Kristus, menjadi kaki bagi Kristus yang menyentuh, menyapa, dan mencari sesama, sehingga setiap mereka pun akan merasakan pemulihan dari kasih Allah yang menyapa mereka. Pada saat yang sama, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita tidak pernah berhenti untuk berpulih dari situasi dan kondisi ini. Berpulih dari corona, berpulih dari keterpurukan, berpulih dari keputusasaan, berpulih dari ketidakpedulian, sekaligus kita juga berpulih dari sikap apatis. Ingat, Kristus selalu menyentuh kita. Kristus menginginkan kita berpulih, agar kemudian kita menjadi ciptaan-ciptaan yang baru, yang tentunya menghadirkan kemuliaan Allah. Tuhan berkati. Amin.